Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fitra dari kelas TI 4803 dengan NIM 102012400158. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih cara menyelesaikan study case yang ada di hands-on PPM. Nah, saya itu dapat study case yaitu dompet. Nah, di study case saya ini dikasih level inspection-nya doang nih. Nih, general level 3, lot size-nya 1600, AQL-nya 4%. Oke. Nah, gimana sih cara kita untuk menyaringnya itu? Oke. Kan tadi diberi itu inspection level itu dia G3. Lot saya 1600. Ya udah, kita lihat aja nih. Ini kan 1200 sampai 3000. Berarti 1600 ada di antara ini kan. Ya udah kita ambil ini. Nah, terus dia G3. Berarti yang 1600 itu kan di antara ini. Cari nih. Dia di G3. Ini general 3 berarti sini. Sap, kita tarik. Nah, dia kan 1600 nih di main kita. Berarti dia di L. Setelah itu kita cari. Kan kita dapat longgar nih. Longgar itu dia berarti T. Sebar. Reduce. Reduce. Ah, ini SSP. Single Sampling Plan. Udah tinggal kita lihat. Terus kita L. Mana nih L? Mari kita lihat L. Berarti L-nya, sampel size-nya itu di 80. Terus kita lihat AQL kita 4%, berarti di 4 sub kita tarik. Ini L di 4. Nah, kita dapatin si AC-nya itu 8, RE-nya itu 9. Oke, kita masukin di sini kan. Setelah itu kita cari yang double sampling. Oke, ini masuk nih. Double sampling yang untuk reduce. Ya udah kita tinggal lihat ini kan L. Nah, ini kan ada first, ada second. L kita itu lihat aja. eh, Sampel size kita mana nih L 50 50. Kita kan dapat AQL-nya 4%. Ya udah tinggal kita tarik aja kayak tadi. Mana dia 4? 4. Nih 4 sub kita tarik ke L mana L? Nih L 4. Nah, kita dapatin untuk yang first itu dia 4 sama 7. Ini dia kita masukin. Dengan sampel size 50. Yang second L 4. Terus 10 11 udah tinggal kita masukin. Nah, setelah itu kan kita dapatin tuh. Oke. Udah tabel ini udah nggak kita perluin lagi. Kita tinggal cari yang nah, kita gedein dulu. Kita dapetin tadi kan untuk yang SSP kan itu dia AC-nya 8, R-nya 9. Nih, 8 9. Ya udah, kalau 8 otomatis dia terima lot. Jadi 8 ke bawah lah, 8 ke bawah. Jadi itu 8 kecil sama dengan itu terima lot. Kalau 9, nah dia udah gede dari 9 lah, udah pasti dia tolak lot. Nah, setelah itu kan ini kita dapat nih SSP-nya. Otomatis kita nyari yang namanya DSP. DSP kita lihat aja, DSP kita berapa nih? 4 sama 7. Kalau 4 udah pasti dia terima lot langsung. Karena dia memang 4 kan, ya minimalnya itu diterima. Oke. Nah, maksimal diterima itu 7. Jadi, kalau 4 kan dia udah otomatis terima lot. Nah, 5 itu ada ketentuannya, yaitu kita harus ambil sampel kedua. Nah, ambil sampel kedua. Nah, didapatin lah D2 kecil sama dengan 5. Nah, ini sama dengan karena dia udah diganti gitu. Oke. Nah, ini kecil dari sama dengan 5. Ya udah di 1 tambah 2 kecil dari 10 terima lot. Terus yang D2 lebih dari 6 nih. D1 ditambah D2 besar dari sama dengan 11 tolak lot. Begitu juga yang D1 sampai 6 ya ambil juga sampel kedua.
Nih, D2 kecil dari sama dengan 4, D1 ditambah D2 kecil dari 10, terima lot. Udah gitu doang. D5, D2 sama lebih dari sama dengan 5, D1 ditambah D2 besar dari 11 tolak lot. Nah, kan 7 nih, batasannya kan 7 tadi nih. R-nya 7. Ya udah, kalau dia udah gede dari 7, tolak lot. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita menentukan nih peluang dan risiko perusahaan bila penerapan SSP dan DSP tersebut. Nah, di sini kita pakai rumus yang namanya Poisson disk. Oke. Nah, kalian tahu nggak di sini kenapa true? Nah, true di sini itu karena dia make kecil dari sama dengan. Nah, itu true. Tapi kalau dia D sama dengan 8, itu dia makanya false di sini. Ya udah kita tinggal masukin nih rumusnya nih. Poisson G8. G8 sama dengan true. Kenapa 8? Karena di sini demandnya AC-nya 8 nih yang SSP. Kita masukin rumus. Nah, ini juga kalau yang untuk bawahnya itu tinggal kita kurangin. Satu dikurang atasnya ini. Nih, dapatlah nilainya. Nah, sebelum untuk ngitung ini, kita harus ngitung ini dulu. Dengan apa? SSP. Kita lihat, SSP kan 80. 80 dikali AQL kita, 4%. Kalau dijadiin bilangan, ini nih, bilangan koma, itu 80 dikali 0,4. Dapatlah si 3,2. Begitu juga, yang ini kan DSP. Double sampling plan. Ya udah, berarti 50. 50 dikali 0,4. Dapatlah 2. Setelah dapat 2, baru dikali di sini. Bab. Poisson. 8 8 kan tadi udah tahu dari sini, koma G ini yang punya si SSP karena ini SSP, udah masukin yang ini dikurang. Nah, kalau yang teman 2 kita lihat DSP kan 4 sama 7 yang DSP nih. Udah kalau 4 otomatis diterima. Nah, jadi 4 ke bawah itu diterima, 4 diterima. Kalau 7 dia kan tadi udah ditolak, udah berarti 4 5, nah 4 kan terima lot. Nah 5 ambil sampel kedua tapi diterima, begitu juga dengan 6. Nah dapat SSP ini tinggal masuk-masukin aja. Ini kan D6, ini D6 masukin ke sini, simple. Terus yang ini DSP itu G20 nih kita masukin. Ini si D7 dari 0,05 dari sini masukin. Setelah itu yang ini juga, yang ini dari sini. Nah, belum. Yang ini nanti. Berarti kita masukin dulu yang ini. Terus kita masukin di sini rumusnya. Nah, tahu nggak ini gimana caranya? Kan saya bilang tadi, D1 kecil dari sama dengan 4. Nah, kalau dia pakai kecil dari sama dengan, itu makanya true. Nah, kita ambil contoh nih. Yang D ini. Pasti dia false. Nah, kan? False. Nih, kalau ini kan dia ada ambil sampel kedua. Otomatis kita ambil sampel keduanya. Poison D, H6. Nah, ini nih DSP. Ini kan double sampling plan. DSP dikali H6. H6 ini apa coba? Ini si mu permen yang punya si H6. Udah, terus dikali Poisson. Nah, ini kenapa true? Karena di sini dia kecil dari sama dengan 5. Nah, di true, terima lot. Begitu juga dengan yang ini nih. Lalu diterima lot juga. Nih. Nah, ini kan dia masuk sini ambil sampel kedua N2. Kan benar, oke. Yang di sini true. Itu juga dengan yang bawahnya. Yang bawahnya pasti yang pertamanya ini false dulu. False terus true. Nah, setelah itu kita masukin. Nah, yang jumlah peluang ini dapatnya dari kita sum dulu. Yang ini, 3 kolom ini. Terus, yang ini juga kita sum. Tiga ini namanya. Tiga kolom inilah kita sum dapat. Habis itu peluang terima lot tinggal kita masukin aja. Tinggal input aja. Ini semua. Dapatlah ini. Kalau ini rumusnya 1 dikurang 20 dikurang atasnya. Dapat ini jawabannya. Dah. Setelah itu kita kerjain nomor 4.
Nah, di nomor 4 ini emang agak ribet. Nah, pertama kita isi P. P-nya itu dari mana? P-nya itu kan tadi kita dapat AQL-nya itu 4. Ya udah P-nya 4,25, 4,50 dan seterusnya. Nah, itu mu. Ini tadi kan udah dapat tuh yang SSP berarti 80 kan dikali B7. Nah, dikali ini dapat hasilnya 3,2. Itu tinggal kita drag aja, drag terus. Terus PA. PA kan poison disk. SSP berapa tadi? 8. Ya udah tinggal masukin poison disk kali C7. C7 itu dikali yang sebelumnya ini. Poison disk 8, C7 dimasukin ini terus masukin true rumusnya. Udah tinggal drag terus. Nah, ini dikali dia kalau yang ini. Karena sama kayak mu sama dengan NP itu kan pasti dikali. Lihat. Nah, sampel size-nya kan 50. 50 dikali 4%. Si Akil itu tadi dapat 2. Tinggal drag sampai bawah. Sisi PA1. Nah, sama kayak tadi. Kan udah masuk dia yang namanya double sampling plan. Nih, 4-nya dari sini. Kalian jangan bingung ya. 4. Option list 4, E7. Dikali ini E7-nya itu. Kali E7. Masukin. Dengan true. Tinggal tarik. Nah, PA1-nya. Nah, PA2 ini baru. Poison disk. Nah, 5 dapat dari. Nah, jadi tinggal kita masukin poison disk 5 E7. E7 kan tadi mana dia? Kita enter dulu. Nih, dikali. Ini tuh dari sini. 5. Kan 5 nih. False. Karena dia sama dengan jadi false. Terus dimasukin. Pasti true. Di sini 5. Ini kan kecilnya sama dengan true dia. Setelah itu ditambah poison disk 6. Nih, 6 ini karena dia sama dengan itu false. Terus dikali poison disk yang 4 ini. D2 kecil dari sama dengan 4. Masukin poison disk 4, E7. E7 jangan lupa tadi. E7 kan punya yang si mu dikali NP. Kali aja gitu. True. Dari sini ya rumus yang kita pakai ini untuk eh, PA2 itu dari sini nih. Tinggal masukin aja. Oke, setelah itu udah dapat PA2 baru PA sama dengan PA1 ditambah PA2. Udah tinggal kita sama aja nih. eh eh sum si PA1 tambah PA2 habis itu tinggal kita drag ke bawah dapat hasilnya. Nah itu AOK 7. Nah AOK 7 ini baru dia pakai rumus D7 nih. PA D7 PA PA dikali 1600 ini demand dari si soal tadi. Mana sih soal tadi? Ntar kita lihat soalnya. Nih 1600 nih kan lot size. Ya udah tinggal kita lihat. Lalu kita masukin D7. D7 si PA dikali 1600 dikurang karena di SSP kita lihat sampel size 80. Ya udah dikurang 80 terus dikali si AQL-nya 4%. Nah, dibagi 1600 dibagilah sama si demand-nya itu tadi 1600. Nah, udah dapat tinggal kita drag ke bawah. Nah, kalau AOKI DSP, nah itu baru ada tambahnya. Nah, jadi di sini rumusnya F7. F7 kita masukin dulu F7 nih. Di F7 nih F7 kita masukin PA dulu. Dikali 1600 dikurang 50. 50 dari mana? 50 kan dari DSP sampel size-nya. Kita masukin. Terus dikali B7 si AQL. Terus ditambah sum. Nah, kita sum nih F7 sama G7. F7 sama G7 di sum. Terus dikali si demand-nya 1600 dikurang si sampel size 50 dikali B7 lagi. Si AQL baru per 1600. Udah tinggal enter dap. Nah, kita drag sampai bawah. Nah, setelah itu si yang nomor 5 ini kita mencari yang namanya ATI. Nah, ATI ini dapat dari yang ini 80 ditambah 1600 dikurang yang
lot size mana dia? Ya, lot size SSP karena dia SSP. Nah, dikali yang nomor 3 ini, nomor 3 D6. Ini D6 ini dapat hasilnya ATI. Aoki juga gitu. Yang D6 tadi dikali 1600 dikurang 80 si demand si SSP di main sampel size SSP ini terus dikali 0,04 ini kan tadi eh, sabar itu nilai AQL-nya di per 1600 itu sampel size lot size-nya. Oke, begitu juga dengan yang DSP tinggal masukin tambah 50 tinggal diganti 50 ya nih karena itu cuma merubah di sini ya nih sampel size 80 50 udah. Oke juga 1600 nih sampel size. Lot size dikurang 50 ditambah 0,4 ini AQL ditambah dari nomor 3 19 19 nih mana 19 nih jumlah yang terima lot N2 udah. Habis itu eh, dikali lagi 1600 kurang 50 dikali 0,4 KL per 1600 dapat itu. Nah, setelah itu biaya satuannya ini kita hitung 3000 itu dari soal. Mana soalnya tadi? Nih. Nih, dompet default ditetapkan sebesar 3000 jika temuan produk yang cacat dikembalikan oleh pelanggan perusahaan harus menanggung biaya 25.000. Udah tinggal kita masukin volumenya sesuai di soal tadi mana soalnya lagi volumenya di soal itu udah tinggal kita kali aja 389 dikali 3000 dapat hasilnya ini dikali ini dapat hasilnya ini yang di SP juga ini kali kali ini terus hasilnya udah tinggal di sum yang ini sub dapat. Hmm. Peluang di SP ini tinggal kita masukin aja resikonya berarti segitu dari yang sebelumnya udah. Nah, nah ini nilai AQL kan udah tahu nih dari awal memang udah dikasih tahu memang nih AQL 4% ya udah tulis 4% di sini. Nah, 46 juga. Nah, risiko perusahaan nih tinggal kita masukin aja dari yang sebelumnya nih. Tapi dijadiin persen. Nah, AQL rencana samping plan. Nah, kan udah kita masukin nih. Nah, berdasarkan hasil pengolahan data pada pemeriksaan longgar produk dompet default dengan AQL 4%. Nah, DSP merupakan alternatif terbaik bagi perusahaan karena memberikan efisiensi ekonomi yang lebih tinggi biaya sehingga lebih rendah dengan total biaya 1.722.560 perak menghemat 54.000. Nah, kita kan di sini otomatis tuh kita mencari ya yang lebih inilah apa yang ibaratnya modalnya lebih rendah dengan keuntungan yang tinggi. Ya udah, makanya kita memakai DSP. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.